5 ayat 14 sampai dengan 17 ya. Iya benar, 5 ayat 14 sampai 17. Saya harus dibantu dengan handphone karena tulisan Alkitab saya nggak bisa baca. Itu Pak ada Pak. Itu ada. Ada jadi ya. Oh ya, baik. Oke, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan berdirilah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, lanjut, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Oke. Ayat 17 sama-sama. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Itu kan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita beberapa poin ya, saudara, bapak ibu, oma yang terkasih dalam Tuhan. Dia katakan bahwa bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Itu yang pertama. Saudara, saya teringat tadi ada paduan suara oma yang luar biasa, dan yang saya tahu paduan suara ini sudah melayani di beberapa jemaat gereja ya, luar biasa. Tuhan pakai, amin. Dan saya ingat lagu mereka yang mereka nyanyikan waktu kita Natal, kalau nggak salah di sini ada lagu yang mereka nyanyi kalau tidak salah begini. Siapa bilang lansia tidak berguna? Halo, masih ingat lagu itu? Masih. Jadi siapa yang bilang lansia tidak berguna? Tidak bisa begitu. Bagi Tuhan kita semua berguna. Amin. Amin. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita diperhadapkan dengan banyak masalah, tekanan, persoalan yang membuat kita akhirnya kita menjadi lelah dan capek. Tapi saya tadi dengar lagu pujian dikatakan biar banyak masalah. Bagaimana tadi lagunya? Tapi Yesus. Bagaimana tadi lagu pujian tadi? Yang penting ada Tuhan Yesus. Mau banyak masalah, tidak ada masalah. Amin. Cuma sedikit dan amin. 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 Masalah boleh banyak, tapi kita harus percaya kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang membuat kita kuat dan kita bisa melewati semua masalah itu. Kalau orang dunia, seringkali masalah persoalan itu membuat dia akhirnya capek, dia lelah. Ketika dia capek, dia lelah, akhirnya dia tertidur. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang tertidur, banyak anak-anak Tuhan yang tertidur, banyak pemuda-pemudi, remaja, orang tua, bahkan lansia juga ikut tertidur. Tertidur kenapa? Karena lelah dengan masalah, dengan persoalan. Terlalu lelah, terlalu capek, akhirnya ya udah masa bodoh, jadi akhirnya tertidur. Saudara tahu orang tidur, ketika orang tidur itu ada terjadi sesuatu di sekitar dia, dia kadang-kadang tidak menyadarinya, betul? Halo, betul tidak? Suatu saat paman saya, om saya ini dia ikut dengan beberapa teman, mereka naik mobil keluar kota, saudara. Dalam perjalanannya dia tertidur, saudara. Dalam perjalanan karena dia capek, dia tertidur. Tapi tidak lama kemudian dia sesudah itu dia terbangun. Dia kok heran,
ketika dia buka mata kok angkat tangannya susah, angkat kakinya susah, badannya kok sakit semua, saudara. Terus ketika dia paksa buka mata, dia lihat kenapa dia punya badan penuh dengan perban, penuh dengan kasa, kain-kain kasa, dan juga ada pakaian-pakaian putih, ada perawat-perawat. Ternyata saudara, ketika dia sedang naik kendaraan, dia tertidur, kendaraan mereka mengalami kecelakaan, masuk ke dalam jurang, saudara. Tapi puji Tuhan dia selamat, haleluya. Tapi dia karena tertidur, dia tidak sadar bahwa dia sedang jatuh dalam jurang. Bangun-bangunnya sudah di dalam rumah sakit, saudara. Nah, ini yang saya mau sampaikan, bahwa seringkali kita tertidur sehingga kita menjadi orang yang tidak tahu apa-apa, saudara. Halo, Tuhan mau kita tidak boleh tertidur, supaya kita selalu waspada, supaya kita selalu tahu apa yang sedang terjadi saat-saat ini. Amin. Walaupun Bapak Ibu sudah boleh dibilang lansia, tetapi bukan berarti Bapak Ibu tidak tahu apa-apa. Amin. Halo, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita semua harus tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Amin. Dia telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, menebus dosa kita, dan Dia yang akan menuntun kita bersama Roh-Nya untuk sampai kepada Bapa di surga. Itu harus kita tahu persis, supaya kita jangan ditidurkan oleh kecapean masalah, persoalan, sehingga kita jadi basah bodoh, jadi orang yang tidak tahu apa-apa, saudara. Tuhan mau, bangunlah dari tidurmu, saudara. Amin. Bangun, buat sesuatu. Orang bangun tuh siuman tuh dia bikin sesuatu. Entah dia bikin kopi, minum kopi, entah dia sambil baca, entah dia lihat HP atau apa. Ada kegiatan yang dikerjakan. Amin. Halo, amin. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, walaupun kita secara usia mungkin dibilang sudah lansia, tapi saya bangga seperti om-om tadi yang walaupun sudah usia cukup lanjut, tapi mereka masih semangat untuk melayani Tuhan. Artinya apa? Mereka masih tetap bangun, tidak tertidur, saudara. Nah, yang muda-muda nih jangan tertidur, kalah dari yang tua-tua. Amin. Halo, yang muda-muda, amin. Kita juga harus semangat. Kita juga harus katakan dalam jiwa kita untuk tidak tertidur. Tapi saya harus bangun, saya harus siuman, saya harus berjaga-jaga, saya harus aktif. Untuk apa? Melayani Tuhan. Untuk apa? Melakukan kehendak Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan kehendaki. Makanya Tuhan katakan, bangunlah, jangan kau tidur, saudara. Yang berikut dia katakan, bangkitlah dari antara orang mati. Saudara tahu orang mati? Tahu kan? Orang mati itu ya kasarnya dibilang, mohon maaf, dibilang mayat atau jenazah. Ya kan? Kita pasti tahu, kita sudah pernah melihat orang meninggal. Orang yang mati, orang yang meninggal, kira-kira dia bisa jawab SMS tidak? Tidak bisa. Dia bisa minum kopi? Sudah tidak bisa. Artinya apa? Orang yang sudah mati itu dia tidak bisa bikin apa-apa lagi. Betul? Amin tidak? Orang yang sudah mati tidak bisa melakukan apa-apa lagi, saudara. Tetapi Yesus Tuhan lewat firman-Nya dalam surat kepada Efesus dikatakan, Paulus katakan, bangkitlah dari antara orang mati. Artinya apa? Tuhan mau, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita untuk kita bangkit daripada kematian-kematian rohani. Bangkit di sini artinya apa? Supaya kita jangan jadi orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Amin. Harus, saudara. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan.
Kita bisa menyanyi, ayo kita bernyanyi bagi Tuhan. Seperti Oma tadi, mereka bisa melayani ke gereja-gereja. Mereka masih bisa melakukan sesuatu. Kenapa? Karena mereka tidak mau mati secara rohani. Mereka mau tetap hidup. Mereka mau tetap bangkit, siuman, sadar, dan tidak tertidur, saudara. Tapi jangan kita jadi orang yang malas tahu. Udahlah, sudah begini. Ada orang masih muda, ada orang yang masih kuat, tetapi tidak mau melayani, tidak mau ke gereja, tidak mau berdoa, tidak mau, pokoknya hidupnya ya hanya semau dia saja. Itulah sebabnya Tuhan katakan, bangunlah dari ketiduran dan bangkitlah dari kematian. Itu yang Tuhan mau. Jadi lagu yang kemarin kita dinyanyikan Oma kemarin itu bahwa siapa bilang lansia sudah tidak ada gunanya, saudara. Tetap kita semua masih berguna. Amin. Kita harus berguna buat Tuhan. Apapun yang bisa kita lakukan buat Tuhan, kita harus bisa jadi orang yang berguna buat Tuhan. Sekecil apapun, kita harus bisa menjadi orang yang berguna bagi Tuhan. Kemudian selanjutnya dikatakan, karena itu bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Kristus akan bercahaya atas kamu. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu mau bangun dari ketiduran kita, artinya mau berusaha untuk tidak tahu apa-apa. Jangan mau untuk tidak tahu apa-apa, tapi mau berusaha untuk tetap siuman, untuk tetap sadar, berjaga-jaga terus, dan bangkit dari antara orang mati. Artinya mau untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Percayalah bahwa Kristus akan bercahaya atas kita. Artinya apa? Tuhan akan pakai hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita sering menyanyi lagu Tuhan pakailah hidupku. Tuhan mau pakai saudara kita semua. Amin. Tapi kalau kita tidak mau bangkit dari kematian kita, kita tidak mau bangun dari ketiduran kita, bagaimana Tuhan bisa pakai kita? Amin. Tuhan mau pakai bapak, ibu, saudara, pemuda, pemudi, remaja, orang tua, lansia. Tuhan mau pakai semua. Jangan kita berpikir, saya sudah tua jadi saya sudah tidak bisa bikin apa. Tidak, saudara. Tuhan tetap masih bisa pakai saudara. Justru ada beberapa kesaksian di beberapa negara, saudara. Ada kegerakan-kegerakan yang luar biasa terjadi di beberapa kota, ya, di Inggris, di Kanada dan lain-lain, saudara. Itu diawali dengan doa beberapa bantuan dengan orang-orang tua, saudara. Orang-orang tua, ya bukan orang hebat, bukan, orang biasa-biasa saja. Tapi mereka rindu ada kegerakan Tuhan bagi kota mereka. Sehingga apa yang terjadi? Mereka bersama-sama, tidak banyak orang, tidak lebih dari 20-15 orang, saudara. Mereka berdoa, ya seminggu sekali mereka terus berdoa, tekun berdoa, sampai suatu saat terjadi, ya, kegerakan-kegerakan yang luar biasa, ya, di mana kota mereka dilanda lawatan Tuhan. Tiba-tiba ada orang di jalan menangisi hidupnya, menangisi dosa-dosanya. Dia bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Seluruh kota bertobat, saudara. Itu banyak kesaksian, saudara. Saudara bisa cari nanti di internet tentang kesaksian kota-kota yang dilawati Tuhan. Banyak terjadi, dan itu terjadi dengan kelompok-kelompok kecil, saudara. Bukan dengan kelompok yang besar, tapi kelompok kecil yang mau berdoa untuk kegerakan kota itu. Dan diantaranya ada oma-oma, opa-opa yang mau berdoa buat kota mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, siapapun kita, oma, opa sekalian, mari
Apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan? Mari kita lakukan buat Tuhan. Minimal kita berdoa buat kota kita. Minimal kita berdoa buat bangsa kita. Kalau kita ditempatkan di kota ini, ya, firman Tuhan katakan berdoalah buat kesejahteraan. Ya, kota di mana engkau dibuang di situ. Artinya Tuhan tempatkan kita di sini. Kita berkewajiban berdoa bagi kesejahteraan kota Jakarta. Amin. Kita berkewajiban, termasuk berdoa bagi negara kita Indonesia. Kalau negara kita aman, negara kita baik, kita bebas memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka kesempatan untuk memberitakan Injil itu terbuka luas, saudara. Dan ini akan terjadi kalau ada yang mau menopang dan mendoakannya, saudara. Makanya Tuhan membutuhkan banyak orang-orang yang mau berdiri bagi kerajaan Allah, saudara. Dan di situ mereka, Tuhan tidak melihat umur, Tuhan tidak melihat engkau hebatkah, engkau pintarkah, engkau kayakah, engkau miskin, tidak. Tapi Tuhan melihat kerinduan hatimu, saudara. Amin. Jadi Tuhan akan percaya atas kamu. Artinya apa? Tuhan yang akan memakai hidup saudara untuk kemuliaan Tuhan. Saudara mungkin bilang, aduh saya tidak tahu apa-apa, saya tidak sekolah tinggi, saya tidak punya apa-apa. Tapi kalau saudara mau berbuat sesuatu itu untuk kepentingan Tuhan, saudara akan lihat pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara akan dibuat Tuhan terpesona. Kok bisa ya saya nyanyi di orang banyak? Kok bisa jadi pada suara yang bagus? Ya, padahal dulu saya nyanyi orang ketawa saya. Tapi sekarang kenapa bisa jadi? Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Makanya kalau kita melakukan itu semua untuk Tuhan, percayalah Tuhan akan memberkati pelayanan kita. Tuhan akan pakai hidup kita. Kristus akan bercahaya dalam hidup kita. Haleluya. Selanjutnya, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang yang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan katakan, perhatikanlah hidup kita. Amin. Halo, amin. Perhatikan bagaimana cara hidup kita, saudara. Ya, apakah hidup kita sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, ataukah kita masih hidup untuk melakukan kehendak iblis, dosa dunia ini, kesenangan dunia ini yang kita kejar, ataukah kita mengejar kehendak Tuhan dalam hidup kita? Tuhan katakan dalam firman ini bahwa pergunakanlah waktu yang ada dengan baik, karena waktu ini jahat. Maksudnya hari-hari ini jahat artinya apa? Hari-hari ini dunia sedang berusaha untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, supaya anak-anak Tuhan hidup tidak lagi menurut kehendak Tuhan, tapi menurut kehendak dunia, saudara. Karena itu, mari kita membawa diri sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Ketika kita melakukan ini dengan waktu yang baik ini, saya percaya waktu kita itu akan diperhitungkan Tuhan menjadi berkat-berkat bagi kita, saudara. Saya percaya, saudara, ya, waktu yang ada bagi kita untuk kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita tidak tahu kita hidup di dunia ini berapa lama. Mungkin yang muda-muda bilang, mau apa mungkin kalian yang duluan. Belum tentu. Betul tidak? Walaupun mungkin memang umur manusia kita bilang 70 sampai 80. Kalau lebih itu anugerah, saudara. Ya, tapi ada orang 60, 50, 40 tahun juga bisa tiba-tiba Tuhan panggil, saudara. Betul tidak? Kita tidak tahu. Hari Tuhan datang pada setiap orang itu beda-beda. Jadi engkau yang masih muda jangan merasa engkau kuat. Kau jangan berpikir, umur saya masih panjang, jadi saya leha-leha saja, saya mau bikin dosa, mau hidup dunia, terserah saya. Nanti sudah mendekat-dekat tua baru saya sungguh-sungguh ikut Tuhan, masuk gereja. Tidak begitu, saudara. Kita tidak tahu hidup kita berapa lama. Ya,
Hari ini kita kuat, kita sehat. Tiba-tiba 1-2 hari kita lihat teman kita sudah masuk rumah sakit, langsung pergi sudah. Saya mengalami, saya lihat sendiri, ya, bagaimana saya yang sudah sakit hampir 10 tahun, gagal ginjal, cuci darah, hidup saya secara manusia itu, waduh, tragis sudah. Tapi puji Tuhan sampai hari ini saya masih ada, sudah. Amin. Teman-teman saya yang sehat bugar, kuat, saya juga heran, mereka sudah pergi duluan, sudah. Ada yang kena stroke, terus pergi. Ada yang meninggal tiba-tiba karena serangan jantung. Ada yang ditabrak, ada yang macam-macam, saudara. Jadi waktu Tuhan itu kepada setiap orang itu beda-beda, saudara. Karena itu pergunakanlah waktu ini dengan baik, saudara. Jangan kita berpikir, oh saya masih muda, jadi saya masih punya waktu banyak. Tidak juga, saudara. Ya, begitu pula yang sudah oma-opa, jangan berpikir, waktu saya sudah singkat, jadi saya diam-diam saja di rumah. Tidak juga, jangan. Masih ada waktu, pergunakanlah sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Buat sesuatu terbaik untuk Tuhan. Semua itu untuk menyukakan hati Tuhan. Dan saudara, yang terakhir di ayatnya yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan katakan, usahakanlah supaya kamu jangan bodoh. Bodoh sini bukan bodoh soal pengetahuan, soal sekolah atau apa, bukan. Tapi bodoh di sini bodoh karena tidak mengerti kehendak Tuhan. Ya, dikatakan begini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita semua harus belajar mengerti kehendak Tuhan. Itu yang tadi saya katakan. Jangan tertidur, saudara. Orang yang terlalu banyak sering tidur, ya, dia bisa lama-lama jadi bodoh, saudara, karena tidak tahu apa-apa. Betul tidak? Ya, kita selalu, dari dulu orang-orang tua nasihati, kamu tuh harus bangun pagi, kamu harus belajar, kamu harus bekerja supaya kamu punya hidup jadi lebih bagus, lebih baik. Sama firman Tuhan pun berkata gitu. Kita harus selalu siuman, kita harus selalu terbangun. Terbangun di sini artinya apa? Kita menjaga hidup kita, menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, supaya jangan kita tertekan, jangan kita capek oleh beban dosa yang ada dalam dunia ini. Masalah-masalah jangan, saudara. Masalah boleh ada, tetapi serahkan itu kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Seperti lagu tadi, masalah boleh banyak, tapi kalau ada Tuhan Yesus, saya mau tetap menyanyi. Amin. Itulah tantangannya, bahwa orang menyerahkan masalahnya. Kalau kita sudah serahkan masalah kita kepada Tuhan, ya jangan dipikul lagi, saudara. Amin. Jangan pikul lagi, pasti berat. Haleluya. Ya, kalau kita punya masalah, kita datang pada Tuhan, kita berdoa, Tuhan aku serahkan sesuai firman-Mu, serahkanlah khawatirmu kepadaku, aku akan bertindak, aku akan menjadi jawaban bagimu. Dengan iman kita serahkan. Kalau sudah serahkan, jangan dipikir-pikir lagi. Halo, amin. Amin. Bapak Ibu yang punya anak bermasalah, mungkin dia menyakiti hatimu, serahkan pada Tuhan. Setelah engkau serahkan, hari ini dia belum berubah, tidak apa-apa. Besok belum juga berubah, tidak ada masalah. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, berapa tahun belum berubah, jangan saudara jadi terganggu, tapi terus serahkan itu semua kepada Tuhan. Kenapa? Ketika kita serahkan pada Tuhan, maka hati kita penuh damai sejahtera. Ketika kita ada damai sejahtera, maka hidup kita akan terus terjaga, akan terbangun di hadapan Tuhan. Soal anak kita, percayalah, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Kan ada lagunya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kadang agak dimengerti. Memang kita kadang-kadang tidak mengerti waktu Tuhan. Kok Tuhan lama sekali ya? Saya sudah berdoa sekian lama,
Saya sudah berdoa puasa, sudah tapi sampai sekarang kok belum ada jawaban. Saudara, percayakan tetap waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Menurut kita cepat itu baik, bagi Tuhan belum tentu. Kenapa? Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Jadi puji nama Tuhan. Mari kita semua bangkit. Amin. Jangan lagi ada yang lemas-lemas. Kita bagi beri. Kita semua bangkit secara rohani. Ya, kita jangan tertidur lagi. Tertidur artinya tidak mau tahu apa-apa lagi, jangan. Bangkit dari kematian artinya kita tidak boleh jadi orang yang tidak bisa mikir apa-apa. Kita harus buat sesuatu bagi Tuhan. Lakukan sesuatu. Apa yang bisa kita buat, lakukan. Mau menyanyi bagi Tuhan kah, mau melayani Tuhan, mau apa saja, silakan. Lakukan yang kita bisa lakukan. Lakukanlah itu untuk Tuhan di sisa umur kita. Maka Kristus akan percaya kepada kita. Tuhan akan pakai saudara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup mata. Oh, haleluya Jesus. Mari kita menghampiri Tuhan. Haleluya.
setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Bapa, inilah pernyataan kami Tuhan. Kami mau tetap menantikan janji-Mu dengan tidak hidup diam saja Tuhan, tapi kami mau melakukan sesuatu buat Engkau. Kami mau melayani Engkau dengan semua kekuatan kami, dengan apa yang kami punya. Kami mau berbuat untuk Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami tidak mau tertidur, kami tidak mau mati secara rohani, tapi kami mau bangkit bersama Engkau sehingga Kristus bercahaya atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih firman-Mu telah kami sampaikan ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu ini akan bertumbuh dan menjadi buah yang lebat dalam setiap hati kami. Biarlah setiap pribadi yang menerima kebenaran ini, kami pulang dan kami praktekkan hidup kami dengan sungguh-sungguh melayani Engkau sampai menantikan Engkau membawa mahkota kehidupan bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan